Sekali lagi shalom saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saudara saya ada pertanyaan untuk saudara-saudara. Untuk saudara-saudara jawab pertanyaan itu, tapi saudara bisa menjawabnya lewat tulisan. Jadi bisa bantu ditayangkan multimedia, tayangkan barcode-nya dulu. Nah itu diperbesar, lalu saudara silakan scan barcode itu. Atau saya bisa kirimkan juga Mentimeter ini ya di grup jemaat BCS. Nah, saudara bisa ada dua pilihan ya, mau scan dari sini ataupun klik link dari grup jemaat bisa. Ini kita sudah pernah melakukan ini sebelumnya saudara. Yang sudah scan, udah lihat pertanyaannya? Boleh coba angkat tangan yang sudah lihat pertanyaannya? Belum ya? Oke. Oke, sudah ketemu pertanyaannya? Boleh coba lambaikan tangan? Oh, oke, udah lumayan banyak yang ketemu pertanyaannya ya. Oke, kalau sudah itu bisa diperbesar aja, yang klik yang mata itu. Saudara, jadi pertanyaannya adalah, kenapa saya percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Jadi saudara, kenapa saudara mau percaya Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat pribadi saudara? Di mana jawabannya itu? Mungkin diperkecil aja. Tadi kayak udah ada jawaban-jawaban di situ tuh kayaknya. Mungkin dipencet yang got it itu, dipencet dulu, mungkin diperkecil. Klik silang itu, silang yang kecil di atas tuh kayaknya. Siapa yang sudah jawab di situ? Silakan saudara-saudara boleh menjawab sambil kita tunggu ya, tunggu itu. Itu. Itu silang yang itu diklik itu, dipencet. Lihat ini udah ada banyak jawaban di sini saudara ya. Kenapa saudara-saudara percaya kepada Tuhan Yesus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Agak kecil tapi ya. Saya nggak tahu nih gimana cara perbesarnya, tapi saya bisa lihat di sini ya. Emang ada jalan yang lain, wah ya. Warisan paling berharga karena Tuhan Yesus adalah Juru Selamat, oke? Karena dalam hatiku memang, mungkin saya foto dulu di sini ya. Saya foto nanti biar saya bisa lihat langsung dari sini lebih mudah. Oke. Ya sudah, tidak apa-apa, dibiarin dulu aja. Nanti kita akan kembali lagi ke situ ya. Siapa lagi yang mau jawab, silakan jawab dulu ya. Kita nanti di pertengahan khotbah, nanti kita akan kembali lagi ke sini. Ini hanya sekedar saudara lihat, inilah jawaban-jawaban saudara ya. Karena Tuhan adalah apa itu? Oh nggak ada ininya. Mungkin multimedia bisa bantu pikirkan caranya ya, sembari khotbah berjalan gimana supaya nanti bisa perbesar itu ya. Oke, nanti kita akan kembali lagi ke sini saudara, kita akan kembali lagi ke sini. Sekarang saya mau ajak kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Lukas 7 ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Lukas 7 ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Lukas 7 ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Sudah ketemu, kita katakan amin. Kita sama-sama membacanya saudara ya, dari 18
sampai ayat yang ke-23. LAI memberikan judul Yesus dan Yohanes Pembaptis. Kita hanya baca sampai ayat ke-23 saja, renungan kita sampai di situ, karena memang poinnya ada di situ, saudara. Renungan hari ini. 1, 2, 3. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang semua peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Ayat ke-20. Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ayat ke-21. Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Lalu Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Ayat ke-23, saudara. "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Saudara, untuk perikop ini saya memilih terjemahan yang lama, bukan yang terbaru. Karena terjemahan yang lama, terjemahannya lebih bagus, saudara, daripada yang terbaru, saudara. Saudara, kita akan lihat siapa Yohanes Pembaptis ini. Nah, ini kadang-kadang orang Kristen bisa salah mengerti, karena selalu dikira Yohanes Pembaptis itu adalah Yohanes muridnya Yesus. Itu padahal bukan. Yohanes muridnya Yesus itu adalah ya muridnya Yesus. Kalau Yohanes Pembaptis, dia bukan muridnya Yesus, dia adalah nabi terakhir. Nabi yang membuka jalan bagi pelayanan Tuhan Yesus. Mungkin bisa bantu ditampilkan PPT-nya. Kita lihat siapa Yohanes Pembaptis ini. Saudara, Yohanes Pembaptis ini adalah yang pertama kali memberitakan kabar baik Injil dan baptisan. Jadi sebelum Yesus datang ke dunia, sebelum Yesus memberitakan Injil, memulai pelayanan, Yohanes Pembaptis inilah yang pertama kali melayani dulu. Dia membuka jalan, memberitakan kabar Injil itu. Dia yang memperkenalkan ajaran baptisan. Lalu ya dia membuka jalan pelayanan bagi Yesus, dia bahkan membaptis Tuhan Yesus. Siapa lagi yang pernah membaptis Tuhan Yesus, saudara? Yohanes Pembaptis. Lalu banyak orang bertobat karena pelayanannya Yohanes Pembaptis. Jadi ini orang pelayanannya luar biasa. Kalau mau dikatakan hitungan jasa, ini orang sangat berjasa, saudara, di dalam pelayanan dia saat itu. Ya, dia yang buka jalan pelayanan bagi Tuhan Yesus. Dia sudah melakukan banyak hal, menjangkau banyak jiwa untuk Tuhan Yesus. Tetapi sekarang, saudara, Yohanes Pembaptis itu ditangkap. Ya, dia dipenjara oleh Raja Herodes karena pelayanannya. Nah, ini mengenai kisah bagaimana dia dipenjara, itu saudara bisa baca di Markus 6 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Yohanes Pembaptis dia dipenjara, kemudian dia mendengar banyak kesaksian tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sembuhkan orang sakit di sini, yang di sini ada masalah dipulihkan, yang di sini buta disembuhkan, ya kan? Jadi dia di dalam penjara, dia mendengar banyak mukjizat luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tetapi kok saya tidak ditolong oleh Tuhan Yesus, kan begitu, saudara. Itu yang ada dalam pikiran Yohanes Pembaptis. Ini sama lah kira-kira kalau kita di masa kini ya. Kita ini siapa? Kita ini adalah orang yang rajin pelayanannya. Kita ini orang yang sudah banyak melakukan penjangkauan jiwa untuk Tuhan Yesus. Banyak melayani kebaikan yang kita sudah lakukan untuk pelayanan Tuhan. Tetapi kenapa saya tidak ditolong? Sedangkan saya melihat bahwa banyak orang ada orang cerita, bisnis saya lagi susah. Terus saya berdoa, Tuhan jawab saya. Kita dengar lagi ada cerita lain, ini keluarga saya sakit, saya berdoa, Tuhan sembuhkan. Jadi
Saudara, kita di pihak yang tidak ditolong-tolong oleh Tuhan, tapi kita mendengar banyak orang yang ditolong oleh Tuhan. Saudara, kira-kira itu yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Dia mikir, loh aku ini banyak pelayanan, aku ini kan udah banyak berjasa, bisa begitu ya. Tapi kenapa aku tidak ditolong oleh Tuhan? Akhirnya Yohanes Pembaptis, dia mengutus 2 muridnya untuk mendatangi Yesus. Dia mengutus 2 muridnya untuk menemui Yesus dan bertanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Dia meragukan Yesus. Saudara, Yohanes Pembaptis yang sangat aktif melayani, memberitakan Injil, yang menjangkau banyak jiwa untuk Yesus juga. Tapi dia sempat meragukan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kira-kira kalau dikatakan Tuhan Yesus ini beneran, Yesus benerankah engkau itu? Atau mungkin ada orang yang lain yang nanti akan datang. Ternyata bukan engkau, jangan-jangan ini. Jadi Yohanes Pembaptis, saudara, dia kecewa kepada Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis dia kecewa kepada Tuhan Yesus. Ada berbagai tafsiran ya mengenai kecewanya Yohanes. Ada yang bilang gini, Yohanes Pembaptis sudah kehilangan imannya. Ada yang bilang gitu. Dia udah kehilangan imannya. Tapi ada yang berkata bahwa kalau ini tidak berdampak kepada imannya. Ini hanyalah emosi sesaat dari seorang Yohanes. Ya, karena dia kecewa. Jadi memang di Alkitab tidak ada secara clear mengatakan Yohanes ini dia pada akhirnya dia tetap beriman pada Yesus atau tidak gitu. Jadi nggak ada dijelaskan lebih lanjut di sini gitu ya. Tapi saya sih ya berharap ya, saya sih meyakininya Yohanes Pembaptis dia tidak kehilangan imannya. Dia hanyalah emosi sesaat saja itu saat itu gitu ya. Saudara, maka setelah Tuhan Yesus mendengar pertanyaan atau keraguan dari Yohanes Pembaptis melalui 2 muridnya, Tuhan Yesus dia memberikan jawaban demikian. Ya, di ayat yang ke-22, Yesus menjawab, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Saudara bisa baca di Alkitab saudara sendiri ayat yang ke-22, orang buta melihat, ya, orang lumpuh berjalan, orang kusta sembuh, orang tuli mendengar, orang mati bangkit. Ya, kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Saudara coba kalau saudara ikutin apa yang dari cerita ini, saudara bertanya kenapa Tuhan Yesus malah menjawab seperti ini? Bukankah Yohanes sudah tahu ini semua, betul? Betul nggak saudara? Yohanes dia udah tahu kan? Orang buta melihat, disembuhkan Yesus, ya. Orang lumpuh disembuhkan Yesus juga. Orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Dia udah tahu, dia udah dengar itu dari penjara kan begitu loh. Justru karena dia udah dengar itu, baru dia utus 2 muridnya ketemu Yesus. Kenapa Yesus menjelaskan ini lagi kepada Yohanes yang sudah tahu hal ini? Kan begitu. Kenapa? Saudara, Yohanes itu dia adalah seorang nabi. Tentu dia memahami ajaran PL. Di ajaran PL, Perjanjian Lama, menyebutkan bahwa jikalau nanti akan ada Mesias yang akan melakukan hal-hal seperti itu. Akan ada Mesias yang di masa depan yang akan menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang lumpuh dan sebagainya. Jadi secara teori, secara pengetahuan, Yohanes sudah tahu Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah Tuhan. Secara pengetahuan dia tahu itu. Tetapi masalahnya yang terjadi sekarang adalah Yohanes dia tidak bisa menerimanya karena perasaan kecewanya kepada Tuhan. Nah lalu kenapa Tuhan dia memberikan jawaban itu kepada Yohanes Pembaptis? Saudara jawabannya adalah karena Tuhan Yesus dia ingin Yohanes fokusnya tertuju kepada ajaran firman Tuhan yang kamu sudah pelajari selama ini. Bukan kepada pengalaman-pengalaman atau perasaan-perasaanmu saat ini. Saudara orang-orang Kristen, saudara. Kita bisa belajar banyak firman Tuhan. Kita sudah dengar banyak khotbah. Kita tahu firman Tuhan itu semua. Tapi saudara, itu semua bisa runtuh seketika ketika kita mengalami pergumulan yang berat. Seakan-akan saudara ya, ketika kita mengalami pergumulan yang berat, perasaan kecewa yang muncul, kebenaran itu seperti tidak ada lagi di hadapan kita. Itu semuanya menjadi tidak benar itu.
Saudara, itu bisa terjadi seperti itu. Nah karena itu Tuhan Yesus, dia ingin Yohanes Pembaptis, kamu fokusmu, perhatianmu sekarang sudah melenceng. Karena itu bahaya. Kamu bisa meninggalkan aku kalau begini. Kamu perlu mengarahkan kembali pikiranmu kepada ajaran firman Tuhan yang sudah kamu pelajari selama ini. Saudara, perasaan kecewa kepada Tuhan itu bisa membuat kita tidak bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Perasaan kecewa itu kuasanya besar loh saudara. Saudara, kita gak boleh main-main dengan perasaan kecewa itu. Dia punya kuasa untuk membuat kita itu membuyarkan kebenaran yang kita sudah terima selama ini. Karena itu Tuhan Yesus berkata di ayat ke-23, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara, akhirnya saya mendapati ada pandangan seperti ini, yang sepertinya dianut oleh banyak orang Kristen. Jadi apa yang terjadi pada Yohanes saat itu, ini bisa terjadi pada banyak orang Kristen di masa ini. Saudara, saya mendapati ada pandangan yang seperti ini, saudara. Pengalaman saya menjadi tolak ukur atau standar terhadap kebenaran tentang Tuhan. Saudara mengerti kalimat ini? Pengalaman saya, itulah yang menentukan Tuhan itu ada atau tidak. Tuhan itu benar atau tidak, itu pengalaman saya yang menentukan. Coba sekarang saya mau tanya saudara, Tuhan Yesus itu benar atau salah? Yang menyatakan Tuhan Yesus benar, coba angkat tangan. Tuhan Yesus benar adanya, dia ada. Dia Tuhan. Amin? Tapi kalau orang-orang yang menganut pandangan seperti ini, saudara, secara sadar ataupun tidak sadar, dia akan berkata tergantung. Sekali lagi, dia akan berkata tergantung. Jadi pertanyaannya Tuhan Yesus benar atau salah? Dia akan bilang tergantung. Loh, tergantung apa? Tergantung pengalaman saya. Kalau pengalaman saya baik, pekerjaan saya lancar, saya diberkati oleh Tuhan, berarti memang Tuhan itu dia benar, dia ada dia. Tetapi kalau saya mengalami kesulitan, saya berdoa tapi kok tidak dijawab, tidak ditolong oleh Tuhan, berarti Tuhan tidak ada. Berarti Tuhan tidak benar. Saudara, ini yang dimaksud pandangan ini nih. Pengalaman saya yang menjadi tolak ukur sekarang ini. Banyak yang seperti itu, saudara. Banyak sekali. Saudara, ada seorang evangelis atau cuantau dari sebuah gereja besar. Saya kalau sebut nama gerejanya saudara pasti tahu itu. Karena dia gereja besar, saudara pasti tahu. Dia seorang cuantau yang sudah lumayan lama melayani Tuhan. Yang pastinya sudah lebih lama dari saya, saudara. Dalam perjalanan pelayanannya dia mendapati banyak kekecewaan terhadap orang-orang di gereja. Dia sendiri juga mengalami berbagai masalah-masalah. Dia merasa Tuhan juga tidak menjawab doanya. Dia kecewa kepada orang-orang di gerejanya. Dia juga kecewa kepada Tuhan. Singkat cerita, dia berhenti pelayanan dari gereja itu. Dia berhenti pelayanan dari gereja itu. Ya. Tapi ternyata tidak cukup sampai di situ. Dia bukan cuma berhenti dari situ. Ya kan bisa saja kalau dia berhenti dari gereja itu, dia bisa pindah ke gereja lain kan begitu saudara ya. Ternyata enggak seperti itu. Dia berhenti dari situ, lalu dia juga berhenti dari imannya. Dia pindah agama. Dia pindah agama, saudara, seorang cuantau, saudara. Saya dapat video di YouTube itu. Saya lihat dia memberikan kesaksian atau semacam ya ajaran gitu di tempat ibadah agama lain. Real ini saudara. Saudara, ini seorang hamba Tuhan, saudara. Ini seorang cuantau. Saudara mungkin langsung, waduh, kok bisa gitu ya cuantau ya? Waduh, kalau cuantau aja bisa kayak gitu, apalagi saya yang jemaat biasa gimana ya? Nah, mungkin ada yang pikir kayak gitu. Saudara, setelah saya merenungkan ini, saya akhirnya melihat bahwa itu bukan hal yang terlalu luar biasa. Kenapa? Karena cuantau itu, saudara,
Karena kalau orang-orang yang seperti itu, dia menganut pandangan yang seperti itu. Gak heran jadinya. Pengalaman saya itu menentukan Tuhan itu benar atau tidak. Tuhan Yesus itu benar atau tidak. Itu tergantung pengalaman saya. Ketika yang saya hadapi tidak enak. Ketika yang saya lihat adalah kekecewaan. Berarti Tuhan Yesus tidak benar jadinya. Kan begitu, saudara. Akhirnya pengalaman hidup saya itu yang menentukan itu kebenaran tentang Tuhan. Ya. Saudara, ini pandangan ini kita perlu sangat waspada dengan hati-hati. Ya. Ini bisa jadi muncul secara di alam bawah sadar kita. Saudara, kebenaran tentang Tuhan itu tidak boleh ditentukan oleh pengalaman hidup kita. Itu salah. Salah besar. Dosen saya pernah bilang gini, pengalaman itu penting. Pengalaman itu merupakan salah satu aspek kita dapat menerima kebenaran tentang Tuhan. Jadi untuk kita menerima Tuhan, dibutuhkan adalah pengalaman-pengalaman hidup kita juga bersama dengan Tuhan di situ. Misalnya ketika kita diberkati Tuhan, ketika kita sakit, kita disembuhkan, itu bisa jadi jalan awal ya. Untuk kita tuh bisa menerima Tuhan. Tetapi pengalaman hidup tidak boleh menjadi tolak ukur atau penentu kebenaran. Karena itu akan sangat berbahaya. Ya. Kebenaran tentang Tuhan itu hanya boleh ditentukan oleh firman Tuhan. Hanya boleh ditentukan oleh firman Tuhan, saudara. Ini harus jadi dasar iman kita. Kenapa saya percaya Yesus? Karena firman Tuhan berkata Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran. Kenapa saya percaya Yesus? Karena Yesus sudah menebus saya. Dia sudah membeli saya. Dengan dia mati di kayu salib, dia menebus saya. Saya sekarang sudah jadi miliknya dia. Karena itu, apapun yang akan terjadi di sekelilingku, mau dia suka atau duka, saya tetap akan ikut Yesus. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata dia satu-satunya jalan yang benar. Maka kenapa percaya kepada Tuhan Yesus? Mungkin ada saudara yang berkata, iya contoh, saya percaya Yesus karena dulu saya ditolong oleh Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan Yesus, saya sekarang mungkin sudah tidak ada lagi. Kalau nggak ada Tuhan Yesus, sekarang pekerjaan saya udah macet atau ada sebagainya. Kalau nggak ada Tuhan Yesus, saya belum sembuh sampai sekarang. Saudara bisa jadikan itu alasan saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi saya mau katakan pada saudara, itu jangan menjadi alasan utama saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, hal-hal yang tadi itu nggak boleh jadi alasan utama kita percaya sama Tuhan Yesus. Alasan awal boleh. Tapi alasan utama, dasar iman kita, kenapa percaya Yesus? Karena ya soho. Karena Tuhan Yesus, saya mengalami banyak kebaikan. Karena itu saya percaya, itu tidak boleh jadi dasar utama. Karena kalau itu yang jadi dasar utamanya, ketika saudara mengalami hari-hari yang tidak baik, doa kok tidak dijawab, oh kita akan dengan cepat kehilangan iman kita itu loh. Cepat sekali. Maka bisa terjadi yang kayak contoh tadi. Saudara, kita coba tayangkan lagi yang tadi. Kenapa saya percaya Tuhan Yesus yang di awal tadi. Coba sekarang kita lihat di situ. Bisa ditayangkan? Tadi yang kita lihat ya jawaban-jawaban saudara. Gak apa-apa saudara ya, gak apa-apa ya saudara ya. Jangan takut, waduh tadi saya ada salah jawab kalau kayak gitu. Gak ada, bukan kayak gitu saudara ya. Bisa ditayangkan? Nah, kalau enggak ini saya udah ada tulis, saya ada foto tadi di sini ya. Nih jawaban saudara ya. Emang ada jalan yang lain? Oke, thank you multimedia. Tuhan Yesus juru selamatku. Ya. Ini jawabannya benar nih, dasar yang benar ya. Warisan paling berharga. Ya. Karena saya percaya hanya Tuhan penolong yang setia dalam kehidupan saya. Amin. Karena Tuhan Yesus baik, ya dia baik. Saudara. Karena Yesus sudah mati di kayu salib, karena dalam hatiku memang Yesus itu satu-satunya Tuhan. Ini luar biasa nih jawaban ini ya saudara ya. Memang hanya dia satu-satunya nih. Gak ada yang lain nih. Yang ketiga itu personal relationship yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus nyata dalam hidupku. Karena Tuhan Yesus juru selamat saya. Oke. Ini
Kenapa percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saya? Karena Yesus adalah Juru Selamat saya. Oke lah. Yesus penting bagi kita karena melalui pendamaian, ajaran-ajaran, ya, pengharapan, kedamaian dan teladannya. Dia menolong kita mengubah kehidupan kita menghadapi tantangan kita. Wah, ini saya suka yang terakhir tuh ya. Dia menolong, dia mengubah hidup kita, ya, menghadapi tantangan. Jadi dalam menghadapi tantangan itu, dia mengubahkan kehidupan kita. Ada lagi jawaban yang lain? Ini aja ya berarti ya? Oke. Saudara, dari jawaban saudara ini sudah bagus ya. Udah betul ini. Ya. Dasar iman saudara udah betul. Ya. Jadi saudara, apapun yang menjadi badai, apapun yang menjadi tantangan masalah yang akan datang menerpa. Saudara, tentu kita bisa down. Tentu kita bisa sedih. Tapi itu tidak akan menggoyahkan sedikit pun iman kita itu. Saudara, orang Kristen dari dulu seperti itu. Dari murid pertama. Kalau orang-orang Kristen sekarang mah kebanyakan sudah enak lah ya. Tidak mengalami banyak kesulitan, penganiayaan. Tapi kalau orang Kristen awal-awal, mereka mengalami banyak sekali kesulitan. Mereka nggak bisa ibadah dengan terang-terangan. Mereka ditangkap, dihukum mati. Waktu di zaman Kaisar Nero itu. Tetapi justru dalam keadaan yang seperti itu, mereka justru semakin bertumbuh, mereka semakin berapi-api. Gak ada itu yang mereka akhirnya meninggalkan Tuhan karena itu. Karena orang Kristen imannya tidak didasarkan kepada pengalaman-pengalaman. Tapi dia didasarkan kepada ajaran firman Tuhan. Memang dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Karena sekarang saya sudah menjadi miliknya dia. Dan bahwasanya firman Tuhan juga berkata, ketika saya mengalami kesulitan, saya mengalami masalah, Tuhan dia menyertai saya. Dia tidak meninggalkan saya. Itu yang menjadi kekuatan buat kita. Amin, saudara. Saya pengen cerita bagaimana perjalanan hidup saya. Tapi saya nggak akan cerita satu-satu terlalu panjang episodenya. Mungkin bisa dibikin film di Netflix nanti. Saudara, perjalanan hidup saya itu ya saudara ya, penuh dengan warna ya. Kadang warna-warni, ya, berarti artinya saya lagi bahagia. Tapi kadang juga warna putih, artinya flat aja, biasa saja. Tapi kadang juga saya masuk dalam area yang warna hitam. Kena masalah yang berat, pergumulan, pencobaan. Ya. Saudara, tapi saya sejak awal, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Saya kan baru percaya Tuhan Yesus itu kira-kira SMA 1. Awal-awal ketika saya benar-benar komitmen mau ikut Yesus, percaya Yesus, saya tuh udah tanamkan dalam hati begini. Tuhan, aku sekarang percaya kepada Engkau. Aku sudah menemukan kebenaran. Aku nggak tahu nanti hari-hari ke depan apa yang akan terjadi. Tapi apapun yang terjadi ya Tuhan, seberat apapun tuh masalah, sehitam apapun tuh masalah, aku tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Mau kecewa sama ada orang yang sangat mengecewakan. Mau ancaman nyawa sekalipun, Tuhan, aku tidak akan meninggalkan Engkau. Aku akan tetap setia ikut Engkau sampai akhir. Sampai akhir, Tuhan. Soalnya itu yang jadi komitmenku. Sejak saya percaya Tuhan. Dan saya pegang sampai sekarang ini. Ini hidup saya kan masih continue ini. Dan saya tetap sama. Saya akan tetap berpegang pada prinsip itu dalam diri saya. Hari-hari ke depan apakah akan jadi lebih enak? Enggak tentu. Kemarin pandemik selesai. Tantangan apa lagi nanti 2 tahun lagi atau 5 tahun lagi? Enggak tahu saya saudara. Hidup saya pribadi gimana? Saya enggak tahu. Saudara, masalah itu udah kayak sehari-hari lah. Ada yang masalah ringan, ada yang masalah semi berat, ya, ada yang masalah berat. Saya udah lewati. Ada yang masalah yang sudah selesai, ditolong Tuhan, saya sangat bersyukur. Tapi ada yang masalah sampai sekarang juga belum selesai-selesai. Ada yang masalah juga masih kayak belum jelas. Tapi saya percaya bahwa Tuhan bersama saya. Dan saya akan tetap setia ikut. Gak peduli apapun yang saya alami nanti ke depannya. Saya gak mau mendasarkan iman saya kepada pengalaman. Kalau anginnya lagi baik, saya semakin dekat. Tapi angin tidak baik, saya menjauh dari. Enggak, saya enggak mau seperti itu, saudara. Dan, saudara, kalau saya mau berikan kesaksian di sini,
Ya. Saya bisa menikmati perjalanan saya. Justru saya mengalami banyak pendidikan, saya belajar paling banyak itu ketika lagi dapat masalah. Daripada tidak ada masalah. Ketika lagi baik-baik saja, semuanya happy-happy, saya coba merenungkan. Saya ada belajar apa? Ada sih, tapi nggak banyak. Tapi justru ketika lagi dalam masalah, lagi dalam pergumulan, waktu saya coba renungkan lagi, ingat-ingat lagi, iya, disitulah saya belajar paling banyak. Banyak hal berharga yang saya bisa pelajari dari situ. Akhirnya yang terjadi pada saya ini, saudara. Kebenaran firman Tuhan, itulah yang menentukan pengalaman hidup saya. Memang waktu dapat masalah nggak enak. Bisa sedih, bisa marah, itu hal yang wajar, manusiawi. Tapi ketika saya datang sama Tuhan, saya berdoa, saya memohon kekuatan dari Tuhan, saya baca, renungkan tuh firman Tuhan. Ada kekuatan, ada jaminan yang aku bisa dapatkan di sini. Lalu setelah itu saya menghadapi lagi masalah yang belum selesai itu. Tapi sekarang menghadapinya sudah berbeda. Menghadapinya sudah dengan ada kekuatan, ada ketenangan, lebih ada hikmat untuk gimana cara mengatasinya. Masalahnya sama loh saudara. Tetapi sebelum saya masuk ke kamar berdoa itu, dan setelah keluar dari kamar berdoa itu, beda. Jadi kebenaran firman Tuhan itulah yang pada akhirnya menentukan bagaimana pengalaman hidup saya. Maka saudara, biarlah ini yang boleh menjadi pandangan kita. Jangan terbalik, jangan diterbalikin. Pengalaman saya yang menentukan kebenaran firman, no. Tapi kebenaran firmanlah yang seharusnya menentukan pengalaman hidup kita. Di dalam Yohanes 16 ayat ke-33 Tuhan Yesus pernah bilang begini. Ini detik-detik sebelum Tuhan Yesus akan diserahkan, ya, kemudian nanti akan disalibkan. Tuhan Yesus bilang gini, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Tuhan Yesus sudah menang atas penderitaannya di kayu salib. Dia sudah sukses menjalankan misinya. Dia sudah berhasil menyelamatkan, menebus kita. Dia berhasil, dia sudah menang. Dan dia tahu sekarang kita murid-muridnya. Kita kan murid-muridnya Yesus ya saudara ya. Kita murid-muridnya juga akan alami banyak penderitaan. Kita murid-muridnya juga akan alami banyak kesulitan masalah. Dan dia udah berfirman nih jauh-jauh hari. Kuatkanlah hatimu, aku sudah mengalahkan dunia. Artinya nanti kita semua juga akan menang. Amin. Yang yakin juga akan menang, boleh coba lambaikan tangan, angkat tangan di hadapan Tuhan. Ya, karena Yesus sudah menang, maka kita juga pasti akan menang. Kuatkanlah hatimu. Dan karena itu saudara, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Tuhan Yesus. Saya mengundang untuk WL Singer untuk bisa maju ke depan dan untuk pemusik. Saudara, saya mau ngajak kita nyanyi lagu yang tadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan itu ya. Ku akan tetap setia. Saya tidak tahu bagaimana pengalaman hidup saudara secara pribadi dengan Tuhan saat ini. Barangkali ada hal-hal yang pergumulan yang terlalu berat kita hadapi sekarang. Sempat mana tahu membuat kita jadi meragukan Tuhan. Karena pengalaman kita yang berat itu. Namun setelah mendengarkan firman Tuhan ini, saudara, Tuhan ingin, seperti dia bicara sama Yohanes, dia juga ingin kita mengalihkan kembali fokus kita kepada ajaran firman, kepada firman Tuhan.
bukan kepada pengalaman, bukan kepada peristiwa atau perasaan-perasaan kita saat ini. Barulah kita itu bisa setia sampai akhir. Siapa yang di sini yang pengen benar-benar bisa setia kepada Tuhan sampai akhir? Meskipun mengalami pergumulan yang begitu berat. Saya boleh undang, kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian ini. Wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, Aku kan tetap setia kepadamu Tuhan. menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Yang benar-benar setia, komitmen, angkat tangan di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Katakan pada Tuhan Yesus. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, Ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia Tuhan, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Tuhan, masalah silih berganti yang nanti mesti akan terjadi Tuhan. Kami tidak tahu masa depan kami tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi satu hal yang kami tahu pasti, Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami, Engkau menemani kami. Engkau sudah berfirman berjauh-jauh hari, Engkau sudah menang. Maka kami akan menguatkan hati kami, karena kami juga akan menang. Satu hal yang kami tahu pasti, kami akan tetap setia. Tidak peduli seberapa berat masalah yang akan menimpa Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau menjaga kami. Engkau menjaga iman kami. Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan, agar kami mendasarkan iman kami bukan pada pengalaman-pengalaman atau peristiwa-peristiwa yang kami hadapi. Tapi kami mau mendasarkan iman kami kepada firman Tuhan, kepada apa yang Engkau ucapkan ya Tuhan. Tuhan, jagalah jemaat-Mu di tempat ini. Lindungilah setiap kami ya Tuhan. Lindungilah iman kami. Dalam kami lagi suka ataupun dalam kami sedang dalam keadaan berduka atau dalam masalah yang berat. Kami percaya
kami akan mengalami kemenangan itu bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, materaikanlah firman-Mu ini di dalam hati setiap kami. Kami akan menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kami tidak menjadi kecewa dan menolak Tuhan Yesus. Kami akan setia pada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mau setia sampai akhir, sama-sama katakan amin.